Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Senior Suci, apa yang sedang terjadi? Suke dan Liu Jingning saling memandang dengan heran. Di depan mereka, ada sekelompok pembudidaya tahap sintesis bentuk dan, di antara mereka, adalah Dong Genji dan beberapa leluhur dari fraksi berpengaruh. Jelas, para pembudidaya ini berasal dari sisi lain. Suke dan Liu Jingning bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada aula perunggu kuno. Siapa orang yang mereka kagumi? Mungkinkah Jiang Hongyan? Sukwe, Dong Genji melihat Suke dan mengerutkan kening. Suke berbalik dan tersenyum. Dong Genji, akhirnya kita bertemu. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk mengambil kembali apa yang Anda berutang kepada saya sekarang. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Aku berutang apa-apa padamu? Dong Genji mencibir dan menggelengkan kepalanya. Saya telah memberikan buku catatan kuno itu kepada para pembudidaya tahap sintesis bentuk ini. Jika Anda menginginkannya kembali, tanyakan kepada mereka, apakah Anda punya nyali? Ah, benarkah? Suke menatap para pembudidaya dan tersenyum. Saya menyesal. Apakah ada di antara Anda yang memiliki buku catatan kuno saya? Jika ya, tolong kembalikan padaku. Namun, para pembudidaya tidak menjawab. Mereka semua menunggu dengan sangat hormat untuk seseorang yang keluar dari aula perunggu kuno. Kamu tahu apa? Anda bahkan tidak berhak berbicara dengan mereka. Dong Genji menertawakan Suke. Suke tetap tenang dan menghela nafas, sepertinya mereka semua tuli, sayang sekali. Beraninya kamu? Beraninya kau berbicara dengan kami dengan nada seperti itu? Para pembudidaya dengan marah menegur Suke dan menatapnya dengan dingin. Tiba-tiba, tekanan kekuatan yang sangat besar akan menimpa Suke. Ya ampun, Liu Jingning terkejut dan hampir mati lemas oleh kekuatan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa para pembudidaya ini sekuat ini. Kemudian, ketika dia hendak menarik Suke menjauh dari para pembudidaya, Suke tiba-tiba bergerak maju dan meninju udara. Bang! Cahaya berbentuk kepalan tangan muncul di udara dan berhadapan dengan tekanan. Bang! Sesuatu meledak. Suke melepaskan tinju Acting Top King, yang membuatnya kehilangan 1000 Acting Top Points dan bertahan dari tekanan kekuatan. Lalu, masih ada tekanan menuju Dong Genji. Apa? Ini tidak mungkin. Dong Genji tertegun. Dia tidak pernah mengira Suke bisa sekuat ini. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan lupa untuk lari. Aku belum pernah melihat orang mempraktikkan mantra seperti itu sebelumnya. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu? Seorang pembudidaya yang lebih tua dari tahap sintesis bentuk bertanya. Kemudian, dia menyingkirkan tekanan kekuatan menuju Dong Genji. Semua pembudidaya menoleh ke Suke dan bertanya, jawab kami. Mantra apa yang baru saja kamu latih? Petik 2. Suke menepuk pakaiannya dan bahkan tidak melihatnya. Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Anda bahkan tidak berhak mengajukan pertanyaan kepada saya. Suke tidak tahan lagi dengan kesombongan menyedihkan mereka. Beraninya kau berbicara dengan mereka seperti ini? Sekarang berlutut dan minta maaf? Dong Genji sangat marah. Suke mencibir, Dong Genji, kamu benar-benar brengsek. Beritahu mereka bahwa keempat benua berada di bawah kendali saya. Saya tidak peduli dari mana mereka berasal atau seberapa kuat mereka harus berlutut di depan saya. Menit berikutnya, tekanan kekuatan yang luar biasa meletus darinya dan hendak mengenai para pembudidaya. Ini adalah konotasi Tao saya, semua yang ada di dunia harus mematuhi saya. Apa? Para pembudidaya terkejut, bahkan yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana. Menarik, saya tidak pernah berpikir bahwa di sini, di empat benua, yang telah dibatasi begitu lama, ada seseorang yang memiliki konotasi Tao yang begitu kuat. Kata kultivator tua yang berada di Crossing Calamity Stage. Anak muda, siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda tertarik dengan buku catatan kuno? Bahkan sebelum Suke berbicara, Dong Genji berkata dengan tergesa-gesa, dia dipanggil Suke dan berasal dari fraksi surga yang meledak. Sebelum senior suci pergi ke Immortal Hall, dia selalu menggodanya.
Soalnya, dia masih belum menyerah. Tiba-tiba, semua orang mulai menatap Suke dengan kasar, termasuk orang yang hampir berada di crossing calamity stage. Sepertinya mereka tidak bisa lagi menekan niat mereka untuk membunuhnya. Suke dan Liu Jingning tertegun. Mereka menyebut aula perunggu kuno sebagai aula keabadian, dan Hongyan sebagai senior suci. Jadi mereka semua mengagumi Hongyan? Memikirkan hal ini, Suke menjadi sangat bingung dan tidak tahu mengapa Jiang Hongyan tiba-tiba menjadi senior suci mereka. Mendengar ini, Liu Jingning mencibir, "Kamu sangat pandai berbohong. Saya akan ingat bahwa Anda adalah orang yang tidak pernah berhenti menggoda Hongyan." "Liu Jingning, beraninya kau berbicara buruk tentangku. Kamu bahkan pernah mencoba membunuh Jiang Hongyan sebelumnya." Dong Genji berbohong. "Kamu." Liu Jingning menunjuk ke arahnya dengan jarinya dan menjadi geram. "Jingning, jangan marah dengan apa yang dikatakan pembohong ini. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau, dan hanya orang bodoh yang akan mempercayai kata-katanya." Suke berkata dengan dingin. Dia juga menunjukkan bahwa jika para pembudidaya mempercayai kata-kata Dong Genji, mereka juga akan menjadi orang bodoh. Kultivator tua yang hampir berada di tahap menyeberangi bencana mencibir, "Anak muda, jika menurutmu Dong Genji berbohong, katakan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan senior suci dan mengapa kamu ada di sini?" Mata Suke bersinar terang dan dia berkata dengan keras, "Karena dia milikku." "Beraninya kamu!" Para pembudidaya berkata dengan sangat marah. Kultivator tua yang hampir berada di crossing calamity stage mencibir juga dan berkata dengan marah, "Anak muda, kamu akan membayar apa yang baru saja kamu katakan?" "Ah, benarkah? Anda sangat yakin bahwa Anda dapat membunuh saya? Izinkan saya memberitahu Anda, jika saya menghadapi seorang kultivator Mahayana, panggung kendaraan besar, saya mungkin akan takut dan melarikan diri. Tapi, bagimu, kamu seperti semut bagiku." Suke berkata dengan tenang dan memanggil sistem. Dia sudah siap untuk bertengkar dengan mereka kapan saja. Bang! Sesuatu meledak di dalam aula perunggu kuno. Semua prasasti di dinding aula perunggu kuno berkumpul dan kemudian beriak seperti setetes tinta yang jatuh ke selembar kertas putih. Kemudian pintu masuk yang bersinar muncul. Sosok cantik, mulia, dan anggun perlahan berjalan keluar. Begitu Suke melihatnya, dia merasa bahwa semua makhluk hidup di dunia ini harus berlutut di depannya. Apakah dia benar-benar Hongyan? Pikiran mengejutkan yang sama muncul pada Suke dan Liu Jingning pada saat yang bersamaan. Dia memang Jiang Hongyan. Penampilan dan auranya tidak berubah secara signifikan. Namun, temperamennya benar-benar berubah. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Sebelum memasuki aula perunggu kuno, dia selalu jauh dan jauh, tetapi dia juga menyenangkan. Terutama ketika Suke mengenalnya, dia tidak merasakan jarak darinya. Sepertinya hatinya terbuka untuk Suke. Tapi sekarang, saat dia melangkah keluar dari aula perunggu kuno, dia tampak begitu sombong. Dia bertingkah seperti gubernur atasan yang memandang rendah segala sesuatu di wilayahnya. Perubahan ini tidak disengaja, seolah-olah dia mendapatkan temperamen kerajaan ini sejak lahir atau karena dia telah mencapai posisi yang tak tersentuh. "Kami menyambutmu, senior suci." Saat dia melangkah keluar dari aula, orang-orang asing mulai berteriak, melipat tangan dan membungkuk dengan hormat. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Dong Genji dan para leluhur dari beberapa sekte menatap Jiang Hongyan dengan kaget. Ekspresi mereka menunjukkan betapa bingungnya perasaan mereka. Dong Genji bahkan mulai merasa kesal. Namun, Jiang Hongyan berdiri di langit tanpa bergerak dan menatap lurus ke depan. Sepertinya dia menikmati semua keindahan dunia dan mengabaikan semua orang yang berdiri di sekitarnya. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk dan lelaki tua yang berada di ambang tahap penyeberangan bencana tidak menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, mereka tetap berdiri di tempatnya, dengan hati-hati dan penuh hormat, dan bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Apakah dia masih Jiang Hongyan? Liu Jingning, yang tercengang, harus bertanya, menatap Suke. "Mungkin ya mungkin tidak," Suke menjawab dengan cemas dengan suara rendah. "Lagi pula, hanya dia yang tahu bagaimana dia datang ke dunia ini."
Dia telah menyeberang ke dunia ini melalui reinkarnasi. Penampilan Jiang Hongyan tidak berubah. Namun, temperamennya sangat berbeda, yang membuatnya kesal. Jika Jiang Hongyan terbunuh di aula perunggu kuno, dan tubuhnya diambil alih oleh orang lain, Suke dan Liu Jingning akan berada dalam masalah besar. Apa yang harus kita lakukan? Suke hanya bisa mengepalkan tinjunya. Vena biru menonjol di tangannya, yang berarti dia sangat gugup sekarang. Dia takut Jiang Hongyan telah diambil alih oleh orang lain, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah bisa dia terima. Seluruh area sangat sepi. Semua orang melihat Jiang Hongyan dan menunggunya berbicara. Namun, Jiang Hongyan mengabaikan semua orang seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Dia tetap menatap pegunungan dan perairan. Auranya begitu kuat sehingga semua orang asing tertegun. Akhirnya, lelaki tua di ambang tahap penyeberangan bencana berkata dengan hati-hati, menundukkan kepalanya dengan hormat, "Senior Suci, selamat telah menyelesaikan reinkarnasi Anda dengan sukses. Mulai sekarang, nasib dunia ini berada di bawah kendalimu. Yang Mulia memerintahkan kami untuk mengantarmu kembali." Jiang Hongyan masih diam. Suke terkejut dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Selesai reinkarnasi. Apakah itu berarti Jiang Hongyan adalah reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik? Dia bahkan bisa mengendalikan nasib dunia ini. Bukankah itu alasan nasibnya yang unik? Dia selalu beruntung, sementara orang-orang di sekitarnya dirundung oleh nasib buruk seolah-olah keberuntungan mereka telah diambil olehnya. Yang Mulia, tempat ini dikunci oleh belenggu. Meskipun kami telah membuka jalan kembali secara diam-diam, jalan tersebut akan segera ditutup. Kita harus pergi sekarang. Pria tua di ambang Crossing Calamity Stage mendesak dengan gugup. Orang tua dan pembangkit tenaga listrik di puncak tahap sintesis bentuk cukup bingung dan tidak tahu mengapa senior suci mereka mengabaikan mereka. Namun, karena waktu mereka di sini sangat terbatas, mereka tidak memiliki ruang untuk memikirkannya. Mereka hanya ingin mengawal senior suci mereka kembali, sehingga mereka dapat melaporkan penyelesaian tugas mereka. Bukan urusan mereka untuk mempertimbangkan sisa masalah. Tunggu. Akhirnya, Jiang Hongyan mengucapkan kata pertamanya. Meskipun dia hanya mengatakan satu kata, tunggu itu seperti perintah yang tak terbantahkan. Orang-orang asing itu membungkuk lebih hormat dan berkata dengan patuh, "Terserah Anda." Setelah itu, seluruh area kembali sunyi. Suke, yang tidak bisa menahan diri lagi, mengerutkan alisnya dan berteriak, "Hongyan, lihat, ini aku." Jiang Hongyan sedikit terkejut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Suke. Suke cukup senang dan senyum muncul di wajahnya. Orang-orang asing itu terkejut. Senior suci mereka tidak pernah melihat mereka sejak dia keluar dari aula. Sekarang dia melihat seorang pria muda yang baru saja berada di level 1 dari tahap pelatihan Void. Apa yang terjadi? Bisakah senior suci benar-benar mengenalnya dan dapatkah dia memiliki hubungan yang baik dengannya? Lalu, tiba-tiba, Jiang Hongyan bertanya, menatap Suke dengan tatapan kosong, Siapa kamu?" Desir. Senyum membeku di wajah Suke. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia sangat kesal. Siapa aku? Anda bertanya siapa saya? Dia jengkel dan geli pada saat yang sama. Rupanya, dia tidak dapat menerima bahwa Jiang Hongyan telah melupakan siapa dirinya. Orang-orang asing, para leluhur, dan Dong Genji diam-diam menghela napas lega. Senior suci mereka tidak mengenal Suke, atau telah melupakan Suke, yang merupakan kabar baik bagi mereka. Hati Dong Genji benar-benar tenang. Dia berkata dengan keras, menekan ekstasi di dalam hatinya, "Senior suci, nama pria ini adalah Suke. Dia cukup kuat. Sebelum Anda bangun dari reinkarnasi Anda, dia mencoba menangkap Anda secara paksa berkali-kali. Wanita di sampingnya adalah Liu Jingning, yang biasa memburumu." Apa? Jiang Hongyan sedikit mengernyit dan memandang Dong Genji seolah-olah dia mencoba untuk memastikan apa yang dia katakan. Dong Genji segera membungkuk dan berkata dengan hormat, "Yang Mulia, tidakkah kamu ingat ketika kamu melarikan diri ke aula perunggu kuno karena pengejarannya yang mematikan?" "Dong Genji, kamu benar-benar munafik? Beraninya kamu memainkan trik pencuri yang berteriak, 'Hentikan pencuri!'" Liu Jingning, yang sangat marah, memarahinya dengan keras. "Yang Mulia, apa yang saya katakan benar-benar asli.
Dong Genji tidak mengubah ekspresinya dan terus berdiri dengan hormat di depan Jiang Hongyan. Dong Genji. Tiba-tiba, suara dingin berbicara. Dong Genji hanya bisa sedikit gemetar. Dia tahu suara itu berasal dari Suke. Namun, dia tidak berani melihatnya karena dia ketakutan. Meskipun dia berdiri di samping banyak pembangkit tenaga listrik di tahap sintesis bentuk, dia masih ketakutan oleh Suke. Mengapa? Mengapa saya ketakutan? Dia tidak mengerti mengapa dia ditakuti oleh seorang pria di level 1 dari tahap pelatihan Void yang bahkan lebih muda darinya. Dong Genji bahkan tidak berani melakukan kontak mata dengan Suke. Pada saat yang sama, niat membunuh yang luar biasa dilepaskan dari tubuh Suke. Sebelum kultivasinya kembali, semua ki spiritual yang mengerikan telah diserap oleh tubuh Taonya. Namun, dia biasa membunuh banyak orang dan hatinya yang haus darah tidak pernah berubah. Momentum yang luar biasa ini cukup langka di antara orang biasa. Setelah meninggalkan tanah misteri, Suke berhasil menahan keinginannya untuk membunuh orang dengan sedikit provokasi. Setelah tak terkalahkan, dia tidak ingin menawar masalah kecil dengan pembudidaya biasa-biasa saja. Sebaliknya, dia malah mencoba menikmati penampilan buruk mereka di depannya. Tapi sekarang Dong Genji benar-benar membuatnya kesal. Dia sudah sangat mudah tersinggung karena Jiang Hongyan telah melupakannya. Ketika Dong Genji baru saja mencoba menjebaknya, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. 2 tahun lalu, aku menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Hari ini, saya akan mengambilnya kembali secara pribadi. Dong Genji, ibumu memanggilmu untuk pergi ke neraka. Teriak Suke dengan marah, berlari keluar seperti bayangan yang terbang menembus kehampaan. Suke memecahkan penghalang suara dan menciptakan ledakan besar. Dia dengan cepat menggerakkan jari-jarinya dan trukor yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan menit berikutnya segel guntur surgawi yang besar muncul, terbang menuju Dong Genji. Membantu. Dong Genji ketakutan dan wajahnya langsung pucat. Dia buru-buru mundur dan meminta para pembudidaya untuk membantunya. Wajah para pembudidaya segera menjadi muram dan mereka berkata dengan suara yang dalam, "Beraninya kamu." Bang! Salah satu pembudidaya melantunkan mantra yang menghasilkan cahaya biru. Api biru meletus dan menghadapi segel guntur surgawi Suke. Dasar! Suke sangat marah. Dia berlatih Raja Tinju bertindak tangguh yang bernilai 3000 poin bertindak tangguh. Bang! Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Cahaya biru dihancurkan sepenuhnya sementara Raja Tinju bertindak tangguh Suke masih bersinar dan menuju ke arah para pembudidaya. Bagaimana ini mungkin? Mereka tertegun. Khususnya kultivator yang telah menggunakan cahaya biru tercengang, karena tidak ada kultivator yang berada di level yang sama dengannya yang dapat menahan cahaya biru. Dan sekarang Suke, seorang pemuda dari tahap pelatihan Void, dengan mudah menghancurkannya. Segala sesuatu di dunia harus mematuhiku. Dia kemudian memberikan pukulan lagi. Kali ini, King of Top Acting Fish bernilai sekitar 4000 Acting Top Points. Bang! Tinju besar bersinar terang. Tampaknya para dewa akan segera muncul. Seluruh kekosongan terpelintir dan runtuh dan akan pecah. Kamu ditakdirkan. Para pembudidaya sangat marah dan bersama-sama mereka melantunkan mantra yang luar biasa, menciptakan cahaya terang yang membentang jauh. Dalam sekejap mata, King of Top Acting Fish Suke menghancurkan semua mantra yang diucapkan oleh mereka dan langsung menuju ke arah para pembudidaya yang berdiri di depan Dong Genji. Bang! 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 Para pembudidaya semua dibuang. Mereka sangat terkejut sehingga mata mereka terbuka lebar. Mereka tidak percaya bahwa mereka dikalahkan oleh seorang pemuda dari tingkat pertama tahap pelatihan Void. Tidak. Dong Genji berteriak, wajahnya yang tampan dipelintir oleh teror murni dan menjadi sangat jelek. Dia berdiri di sana, dengan tinju besar datang ke arahnya. Dia merasa seolah-olah kakinya terkubur dalam beton dan merasa semakin sulit untuk bernapas. Bang! Dong Genji terlempar ke pegunungan di belakangnya. Dia langsung mati dan tidak ada lagi. Tiba-tiba, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Semua orang melihat Suke yang melayang di udara. Dia mengenakan jubah hitam dan pakaiannya terbang tertiup angin. Dia tampak seperti iblis sungguhan. Ini tidak mungkin. Para pembudidaya dari sisi lain bergumam dan tidak percaya apa yang telah mereka lihat.
Mereka sangat terkejut sehingga mereka menggigil dan mata mereka terbuka lebar. Dong Genji, di bawah perlindungan para pembudidaya tahap sintesis bentuk, akhirnya masih terbunuh. Jika tinju mengenai para pembudidaya, mereka tidak yakin apakah mereka bisa menahannya. Bagaimana mungkin? Ini mungkin? Saya tidak percaya ada pemuda yang begitu kuat di 4 benua ini. Bahkan kami tidak bisa menghentikannya. Para pembudidaya sangat menyesal, dan mereka merasa agak kedinginan. Mereka berharap mereka tidak pernah datang sejak awal. Liu Jingning berdiri diam, matanya berkaca-kaca dan jantungnya berdegup kencang. Dia merasa terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Pria muda yang kuat ini adalah milikku. Beraninya kamu membunuh seorang kultivator di depan senior suci. Seorang kultivator dari sisi lain menuntut. Mereka merasa terhina dan marah dan semuanya ingin menghabisi Suke. Kamu hanya sekelompok sampah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menahan kekuatanku? Suke mencibir dan perlahan turun ke bumi. Anak muda, kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri. Kultivator tua yang hampir berada di crossing calamity stage berkata dengan sangat marah. Suke tidak menjawabnya dan mengirim pesan suara ke Liu Jingning. Kamu harus pergi dulu. Suke tahu bahwa dia akan terlibat dalam pertarungan berdarah dan tidak akan memiliki tenaga untuk melindungi Liu Jingning. Apa? Liu Jingning tertegun dan buru-buru berkata, tidak, kamu harus ikut denganku sekarang. Karena Hongyan tidak dapat mengingatmu, kurasa tidak perlu tinggal di sini. Suke tersenyum. Jingning, kamu pergi dulu dan bawakan aku cadangan. Aku tidak ingin meninggalkanmu di sini sendirian. Liu Jingning menggelengkan kepalanya. Suke menghela nafas dan mendapatkan sebuah ide. Dia tersenyum dan berkata, Liu Jingning, jika kita pergi dari sini, bagaimana jika mereka membawa pergi Hongyan? Bagaimana kita bisa menemukannya? Dengarkan aku, pergi dan cari beberapa pembantu. Aku tidak akan bertengkar dengan mereka kali ini. Aku akan menyembunyikan diri dan menguntit mereka. Tapi, Liu Jingning khawatir Suke akan terbunuh. Tetap saja dia berpikir apa yang dikatakan Suke sangat masuk akal. Jika kita semua pergi dari sini, saya khawatir kita tidak akan dapat menemukan Hongyan lagi. Dia akhirnya mengangguk. Baik, saya akan pergi dan mencari beberapa pembantu tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan menghadapi mereka, temukan tempat untuk bersembunyi dan menguntit mereka. Oke, Suke setuju dan memberikan beberapa potong lambang pelacakan ilahinya kepada Liu Jingning. Berjanjilah padaku kau tidak akan bertengkar dengan mereka. Jika kamu mati, aku akan bunuh diri dan berbaring di sampingmu. Liu Jingning memperingatkan dan pergi. Para pembudidaya tidak menghentikannya, mereka hanya ingin membunuh Suke. Ketika Liu Jingning akhirnya menghilang dari pandangannya, Suke merasa lega. Dia memandang para pembudidaya dan mencibir, baik, saya siap bertarung. Anda ingin datang melawan saya satu persatu atau bersama-sama? Saya harap Anda semua datang bersama sehingga Anda tidak akan membuang waktu saya. Tertawa terbahak-bahak, anak muda, saya harus mengakui bahwa tinju Anda benar-benar kuat yang benar-benar di luar dugaan saya. Kultivator tua yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana tersenyum dan menertawakannya, tetapi Anda baru saja berada di tahap pelatihan Void, dengan semua kekuatan inti sejati yang Anda miliki, saya rasa Anda tidak dapat berlatih lagi. Jangan khawatir tentang itu, aku bisa dengan mudah membunuh kalian semua.